Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefri Tirian Pudiasana dengan nomor induk mahasiswa 19032162445, kelompok 5, Etika Profesi, offering P12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen, bahasan pasal bagian 2, yakni pasal 32-60. Sub yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yakni isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen. Yang kedua, permasalahan terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen terhadap permasalahan yang terjadi. Keempat, pendapat pribadi terkait solusi permasalahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen, dan yang terakhir yakni kesimpulan. Yang pertama, isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen. Di sini saya tidak akan membacakan satu-satu setiap pasalnya, namun saya bagi menjadi sub-sub seperti ini. Untuk bahasan guru terdapat pada pasal 32 sampai 44, di mana pembagiannya yang pertama, pembinaan dan pengembangan pada pasal 32 sampai 35. Yang kedua, penghargaan yang terdapat pada pasal 36 sampai 38, kemudian perlindungan pada pasal 39, cuti pada pasal 40, dan organisasi profesi dan kode etik pada pasal 41 sampai 44. Yang kedua, bahasan dosen. Sini ada mulai pasal 45 sampai 60. Yang dibagi yang pertama, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik pada pasal 45 sampai 50, dan hak dan kewajiban dosen pada pasal 51 hingga pasal 60. Permasalahan terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32 sampai 60 tentang guru dan dosen. Profesi sebagai tenaga pendidik seringkali dihadapkan dengan masalah ketidakadilan. Masalah yang harus guru dan dosen hadapi pun semakin kompleks. Ada ketidakadilan yang mau tak mau harus guru dan dosen hadapi di era sekarang. Salah satu ketidakadilan pada pendidik yang sering ditemui adalah ketidakadilan pada guru honorer. Dilansir dari berita, status guru honorer adalah bom waktu. Indonesia terancam kekurangan tenaga pengajar. Pada pertengahan bulan Januari tahun 2022 lalu, terjadi pembakaran gedung SMP Negeri 1 Ciklet, Garut oleh mantan guru honorernya, Munir. Kejadian ini dikarenakan honor Munir sebagai guru honorer di sekolah itu pada tahun 1996 hingga 1998 belum dibayarkan selama 24 tahun. Padahal jika ditotal bayarannya hanya sebesar 6 juta rupiah saja. Kejadian ini sungguh miris dan cukup menyayat hati. Kejadian guru honorer terlambat dibayar pun bukan kali pertama terjadi. Dilansir dari berita yang sama, ada juga Hervina, guru di Kabupaten Bone, hanya dibayar Rp700.000 setelah mengajar selama 4 bulan. Setelah dia mengunggah kejadian yang ia alami di internet, ia justru dipecat. Namun setelah mengadu ke banyak pihak, pada akhirnya dia mendapatkan kembali haknya dan kembali mengajar di tempat dia mengajar sebelumnya. Bahasan selanjutnya yakni implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen terhadap permasalahan yang terjadi. Sebagian guru honorer mendapat gaji yang berasal dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dana BOS sendiri diberikan pemerintah kepada instansi sekolah setiap 3 bulan sekali. Maka dari itu, biasanya pembayaran gaji guru honorer yang mengalami keterlambatan ini dikarenakan masih menunggu turunnya dana BOS. Akan tetapi ada juga sekolah-sekolah yang memberikan gaji sebulan sekali kepada guru honorer dengan menggunakan dana sekolah. Namun sayangnya, tetap banyak terjadi keterlambatan pemberian gaji guru honorer oleh sekolah tersebut. Jadi, keterlambatan pemberian gaji guru honorer disebabkan oleh dua hal, yaitu menunggu turunnya dana BOS dan tergantung dari instansi sekolah itu sendiri. Kemudian,
Untuk permasalahan pemecatan sepihak yang dilakukan oleh kepala sekolah pada guru honorer pun sebenarnya tidak hanya sekali dua kali terjadi. Banyak kejadian di mana kepala sekolah menyalahgunakan jabatan dengan melakukan pemecatan sepihak tanpa alasan yang jelas kepada guru honorer. Tentu hal ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dan menjadi pengkhianatan kepercayaan oleh pendidik kepada kepala sekolah. Dalam kasus tersebut, permasalahan terselesaikan setelah guru honorer melapor ke banyak pihak, sehingga pihak sekolah mengalami banyak tekanan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sub keempat, pendapat pribadi terkait solusi permasalahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 32-60 tentang guru dan dosen. Melek hukum merupakan hal yang penting bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kejadian di atas merupakan beberapa bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bentuk pelanggaran Undang-Undang terlihat pada keterlambatan pembayaran gaji guru honorer. Masalah ini melanggar UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 34 Ayat 3 di mana telah disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Apabila ditinjau dari permasalahan di atas, pemerintah daerah sepertinya lalai karena mengabaikan hal kecil tersebut. Padahal hal kecil itu sangat berpengaruh pada kehidupan tenaga pendidik yang menjadi korban dari kelalaian tersebut. Terkait pemecatan yang dilakukan secara sepihak, hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 4 yang berbunyi perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa tenaga pendidik berhak mendapat perlindungan profesi yang telah disebutkan dalam undang-undang. Apabila pihak instansi terkait melanggar perlindungan profesi tenaga pendidik, sudah sepatutnya pihak tersebut yang mendapat sanksi hukum. Kesimpulan, berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perlakuan tidak adil yang didapatkan oleh tenaga pendidik seperti pemecatan secara sepihak, keterlambatan mendapat gaji, dan imbalan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ini dibuat dengan harapan mampu memberi pengamanan, pemenuhan hak dan kewajiban tenaga pendidik, dan peningkatan profesionalisme pendidik. Tenaga pendidik seperti guru dan dosen memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan negara, karena merekalah garda terdepan untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, kita sebagai calon pendidik haruslah melek terhadap hukum yang mendasari pemenuhan hak dan kewajiban pendidik agar kita mampu menghadapi segala bentuk ketidakadilan dalam menjadi pendidik kelak. Selain itu, kita juga bukannya boleh untuk semena-mena karena menganggap kita memiliki hak dan kewajiban dalam undang-undang. Kita tetap harus rendah hati dan melaksanakan kewajiban dengan diiringi rasa ikhlas agar ilmu yang kita sampaikan pun berkah. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.